Assalamualaikum anak-anak. Menentukan topik masalah, kalimat penjelas, dan simpulan pada sebuah paragraf. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah mengenai topik. Apa itu topik? Topik merupakan pokok atau inti pembicaraan dalam sebuah teks. Nah, topik biasanya ini lebih khusus dibandingkan dengan tema, tetapi lebih luas dibandingkan dengan judul. Contohnya, misalnya temanya adalah kebersihan. Topiknya bisa nanti kebersihan sekolah, atau judulnya nanti bisa membudayakan tertib piket di kelas 6. Nah, cara bagaimana menentukan topik? 1. Kita baca keseluruhan teks secara seksama terlebih dahulu. Yang kedua, mencari kata kunci yang paling sering diulang-ulang dalam teks. Kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah selain kalimat utama. Berarti kalimat penjelas itu kita ambil selain kalimat utama ya nak ya. Yang mana fungsi kalimat penjelas adalah dibuat untuk mendukung pernyataan yang disampaikan pada kalimat utama tadi. Nah, kalimat penjelas juga disebut dengan sebagai kalimat pendukung. Nah, bagaimana cara menentukan kalimat penjelas? Nah, seperti paragraf di atas adalah mengenai serangga. Secara keseluruhan, paragraf di atas ini membahas mengenai fungsi kaki pada serangga. Informasi tersebut dapat kita temukan pada kalimat pertama. Oleh karena itu, kalimat pertama merupakan kalimat utama. Berarti selain itu adalah kalimat penjelas. Pada kalimat kedua, ketiga, keempat merupakan kalimat penjelas yang menjelaskan kalimat utama tadi. Nah, simpulan. Simpulan teks merupakan makna tersirat dari hasil yang dijelaskan dalam sebuah teks. Simpulan menjelaskan keseluruhan isi teks atau paragraf secara singkat dan bentuk pernyataan. Berikut langkah-langkah dalam menyimpulkan sebuah teks. 1. Membaca keseluruhan isi teks. Yang kedua, menentukan ide pokok atau informasi penting dalam sebuah teks dan memberi tanggapan atau pernyataan yang berkaitan dengan ide pokok. Nah, mari kita kasih satu contoh. Meskipun anak pengusaha sukses Paro tidak pernah merasa lebih dibanding dengan teman-temannya, tapi ia selalu ramah dan bersikap sopan. Paro mau berteman dengan siapa saja tanpa memandang status sosial mereka. Saat belajar di sekolah, Paro tergolong anak yang rajin. Ia selalu mengerjakan tugas dari guru dan mengumpulkannya tepat waktu. Paro juga dikenal sebagai anak yang suka membantu. Ia pernah membelikan Yoyo seragam sekolah baru dan uang tabungannya. Waktu itu seragam sekolah Yoyo sudah lusuh. Paro juga pernah membantu merawat Deni saat sakit dan demam berdarah. Dari semua sifat Paro, tidak heran jika Paro selalu mempunyai banyak teman. Kini ia menjadi seorang dokter yang sukses mempunyai pasien banyak. Nah, kira-kira dari paragraf di atas dapat kita simpulkan apa ya? Nah, ingat kesimpulannya bisa tersirat ya nak ya. Nah, simpulan dari paragraf di atas adalah Paro meraih kesuksesan karena kebaikan dan kerja kerasnya. Nah, itulah kesimpulan yang bisa kita tarik dari paragraf di atas. Nah, demikianlah materi kita menentukan topik, kalimat penjelas, dan menemukan kesimpulan dalam sebuah paragraf. Semoga dimengerti ya nak ya. Selamat belajar.